Oke, jadi saya akan mulai lihat lokomotif-lokomotif atau koleksi dari pajangan statis Loko Uap di Museum Kereta Api Ambarawa ini. Saya mulai dari ujung utara atau di dekatnya Depo Loko Ambarawa ya. Ini saya akan mulai dari B20 untuk lihat-lihat, kemudian saya akan ke selatan gitu ya, satu. Oke, jadi ini adalah B2014. Ya, seperti yang saya sudah jelasin mungkin di video-video sebelumnya, bahwa B itu merupakan kode klasifikasi bahwa lokomotif ini digerakkan oleh dua pasang roda sebagai penggerak utamanya. Lalu yang 20 itu sebagai kelasnya, kelas 20, lalu 14 ini urutannya. Jadi B20 itu urutannya itu dimulai dari angka 1 ya, misalkan B21, 234 dan seterusnya. Nah, ini yang urutan nomor 14. Jadi dahulunya lokomotif ini tuh didatangkan ke Jawa itu oleh perusahaan tram swasta kolonial, era kolonial, itu oleh Semarang Cirebon Stum Tram Maskapai. Nah, untuk jalur antara Semarang ke Cirebon. Ini loko perintisnya itu modelnya seperti ini. Untuk lokomotif ini tuh dirancang atau dibuat oleh pabrikan Inggris, itu Bayer Peacock. Kemudian di tahun-tahun setelahnya itu juga SCS itu juga meminta Wexburg untuk membuat lokomotif seperti ini berdasarkan blueprint atau cetak birunya yang mereka buat di Bayer Peacock. Ini ada penjelasannya nih. Ada penjelasannya. Max Neil Head 45 km per jam. Itu tekanan uap maksimalnya 12, di setelannya itu 12 atm atau atmosfer ya, jadi ini cukup lumayan ngebut juga ya, 45 km per jam. Tapi pada saat itu tentunya tram ini tidak dipacu lebih daripada 30 karena memang ada aturannya seperti itu. Ini loko-loko tram yang di Eropa itu juga seperti ini. Ini kembarannya B12 ya, tapi ini lebih berat tentunya dan juga lebih panjang gitu, lebih besar lah. Bedanya mungkin ya, bedanya itu ada di ini bagian-bagian atap kabinnya yang punya pelengkung-pelengkung ini sejumlah 8 ya, 3 di samping lalu 2 di masing-masing ujung gitu. Terus itu di sana tuh, di sini tuh peti apinya. Aduh, nggak bisa nih. Nah, ini fireboxnya di samping karena nanti masinisnya dan stokernya tuh ada di di samping ya gitu. Lokomotif ini tidak perlu diputar dengan turntable atau meja putar karena lokomotifnya punya dua sisi yang sama. Nah, ini koplernya kopler ganco atau tipe perangkainya itu ganco atau hook. Lalu ada B220. Ini satu yang selamat ada di Ambarawa. Itu yang satu lagi itu ada di Buperta Cibubur di Jakarta. Lalu ada lagi di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah. Itu saya pernah ke sana sama Mas Agung ya Mas ya. Kita ke TMI ya. Cuman belum sempat lagi ke Buperta di Jakarta untuk lihat salah satu dari kelas B22 ini yang selamat. Kayak nggak salah itu beberapa waktu yang lalu itu pernah diperbaiki tampilannya itu oleh komunitas IRPS. Jadi tampilannya lebih bagus lagi di sana karena pada sebelum diperbaiki itu tampilannya lumayan kasihan banget ya dilihatin. Ini tidak sebagus yang di Ambarawa sini karena di Ambarawa di museum untuk kepentingan dipajang dan dilihat pengunjung, makanya ditampilkan dengan lebih layak. Ini pada bagian domnya, steam domnya, kubah uapnya itu masih ada plat pabrikannya. Ini dibuat oleh pabrikan Hartmann di Jerman pada tahun 1900. Lalu ini ada apa namanya ini? Nomor produksinya ya 2568. Ini dulunya itu berjalan untuk jalur dari Surabaya Semarang, tapi lebih tepatnya itu berjalannya di antara Gundih hingga ke Surabaya. Nah, ini sejak tahun 1899 jalur antara Gundih ke Surabaya itu mulai dibangun ya. Itu nanti ketemunya di Cepu tahun 1903 ya, di tengah-tengah. Jadi dari Surabaya ke Lamongan itu 1900, dari Gundih ke Keradenan hingga Cepu itu kemudian berangsur-angsur juga diresmikan di tahun 1900 sampai 1902. Lalu di 1903 itu jembatan Bengawan Solo ini Cepu itu kemudian tersambung berdiri, yang juga menjadi penanda bahwa jalur antara Surabaya Gundih hingga Semarang itu
dapat dilalui KA pada tahun itu. Nah, salah satu lokomotifnya perintisnya tuh yang ini, kelas B22 atau seri B22. Ini digerakkan dengan dua penggerak roda utama ya, yang di yang dikopel atau yang dipasangkan seperti ini. Tapi sebelumnya ini juga ada lokomotif dari jalur Bogor ke Jakarta atau Batavia Buitenzorg. Itu kalau nggak salah dari Inggris itu, dari Inggris. Kalau nggak salah ya dari Inggris itu, seingat saya. Lalu di belakangnya B22 itu juga ada tipe B, tapi ini perusahaannya beda. Ini perusahaan SJS ya, Semarang Juwana Sumtrem Maskapai. Ini B5210. Berdasarkan B-nya itu dua penggerak roda utama, lalu 52 itu kelasnya. Nah, untuk angka 5 itu adalah klasifikasi untuk lokomotif-lokomotif yang punya tender sambung seperti ini, yang di belakang. Nah, yang ini nih, yang di belakang nih, angka 5. Entah itu B51 atau B52, B53, itu semua yang ada angka 5-nya setelah huruf B itu punya tender sambung seperti ini. Nah, itu sudah mulai diterapkan sejak zaman Jepang, lalu diteruskan hingga sekarang. Sementara yang bukan kelas yang ditandai dengan angka 5 itu tendernya tuh ada di sini nih, di bagian atas lokomotif, tender gendong seperti itu. Punya SJS dulunya nih, dibuat juga oleh Hartmann pada tahun 1911. Ini beroperasi di lintas di lintas SJS ya, antara Semarang ke Demak, Kudus dan sekitarnya. Tapi juga seingat saya ini juga digunakan oleh SCS ya, karena jalurnya datar, maka ini cocok. Jalurnya datar dan cukup jauh. Oh, ini ada ininya nih. Ini punya SCS berarti ya. Ini kalau nggak salah lokomotif B52 itu di Verslak tahun 1900 atau 1900 sampai 1905. Itu ada catatan bahwa dari SJS tipe B52 ini pernah dipinjamkan untuk SCS ya, tipe yang ini. Jadi ada dua perusahaan yang pakai lokomotif yang sama, yaitu B52 ini ya, antara SJS dan SCS. Ini pintu peti apinya sudah tidak ada, tapi persnelingnya ini untuk maju mundur masih ada ya. Berikut juga dengan indikator-indikator yang ada di atas tuh. Kelas B52 itu kayaknya juga masih ada di Taman Mini salah satunya. Ya, yang kelas seperti ini B52, cuma saya lupa nomor B52 berapa. Lalu ada B27. Ini ada B27. Ini juga dulu punya SJS. Ingat saya punya SJS. Tentunya ini buatan Jerman juga ya. Buatan Jerman. Nah, ini tender airnya atau buat nyimpan airnya tuh di sini. Ini bagian kabinnya teman-teman bisa lihat. Ini cukup lebih lapang ya di sini. Itu pakai kayu jati untuk bahan bakarnya. Wah, tuh ada loko dieselnya baru sampai tuh dari Tuntang. Agung nih. Oh ya, itu teman-teman, bagi yang belum tahu, itu adalah bogi kereta ya, yang dulunya itu dipakai untuk lebar spur 1435 mm atau broad gauge, punya Nederland Indische Spoorweg Maskapai. Itu punya jalurnya itu antara Semarang hingga Yogyakarta. Itu sekarang sisa ini di sini, tapi selain di Ambarawa itu juga ada di Manggarai seingat saya ya. Nah, itu ya. Atau dalam bahasa Belanda itu breedspur, bahasa Inggrisnya broad gauge ya, atau standar gauge, tulisannya itu gauge, biasanya gauge. Lalu ada BB1012, kelas BB10 itu adalah tipe malet pertama yang ada di Jawa. Ini cuman dia ada problemnya pada saat dioperasikan oleh SS, yaitu pipa fleksibelnya cukup bermasalah atau sering bocor ya. Sering bocor, makanya itu kemudian digantikan oleh tipe-tipe malet yang generasi penerusnya. Ya kan, makin lama juga makin berat beban rangkaiannya yang harus ditarik, makanya digantikan oleh lokomotif yang lebih berat seperti CC10. Lalu berkembang di tahun 1920-an akhir itu ada CC50 atau yang
disebut juga dengan Sri Gunung, atau dalam bahasa Belanda itu namanya Bergkoningen atau Sri atau Ratu Gunung, itu seperti itu. BB1012 ini terakhir, yang ini terakhir dinasnya di Ambarawa ya, dulu punya depo loko Ambarawa, kemudian sudah nonaktif, dipajang di sini. Tapi dulu populasinya itu ada di ini ya, di Jawa Barat nih, seperti ini. Ini tipe malet, apa namanya nih? Ya ini rodanya itu terbagi dua ya. BB itu ada dua pasang roda penggerak di masing-masing depan dan belakang, yang dipisahkan oleh ini, pistonnya ada dua ya, silinder ada dua seperti ini. Namun pipa fleksibelnya tuh sering bocor pada saat itu apa namanya tuh, itu memang penyakitnya secara umum untuk tipe malet. Nah, yang di tengah-tengah ini itu adalah kotak pasir atau sandbox. Nah, yang emas itu kubah uap. Lokomotif tipe kelas atau tipe BB10 itu apa namanya juga pernah dipakai untuk peresmian jalur Saketibayah ya di Jepang, itu jalur pimpinan Romusa pada tahun 1943 atau 44 ya, pada zaman pendudukan Jepang saat itu. Jadi ini adalah salah satu lokomotif yang cukup bersejarah lah, hampir semuanya di sini bersejarah. Tapi kita lihat dulu nih bagaimana lokomotif D30124 yang baru pulang dari Tuntang. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Tadi dari BB1012, sekarang kita bergerak lagi ke kelas C1140. Ini salah satu lokomotif yang digunakan pada jalur pegunungan yang ada pertama kali ya. Itu sekitar sejak tahun 1880-an. Itu kemudian dihadirkan di tipe C11. Ini seingat saya dibuat pabrikan Jerman namanya Hartmann. Nah, ini seperti ini nih. Lokomotifnya sederhana ya, ini tender airnya di sini atau tangki airnya di sini, tipe C11 dengan 3 C itu artinya 3 pasang roda penggerak utama di sini. Ini untuk tipe gunung itu memang sudah sejak tahun 1879 lah, itu SS itu punya loko perintis untuk pegunungan jalur antara Bangil ke Malang itu dengan 3 pasang roda penggerak utama, tapi bukan dari Hartmann atau dari pabrikan Jerman, itu dari pabrikan Inggris bernama Volkswagen. Itu totalnya ada, kalau nggak salah itu dari Volkswagen pada saat itu 12, cuman saya agak lupa pembagiannya. Itu yang tipe datar kalau nggak salah seingat saya itu 5, lalu yang buat pegunungan itu 7 atau kebalik. Sorry saya agak lupa ya persisnya. Nah ini apa namanya ini plat pabrikannya. Bisa lihat ya, ini dibuat pada tahun 1891. Ini untuk nomor produksi pabrikannya seperti ini. Mesin fabrik Semnitz ya, Rich Hartmann. Nah ini founder pabrikan mesin ini. Ini lokomotif uap C1507. Nah ini buatan Wexpur nih, saya hafal banget karena beberapa kali baca tentang sejarah riwayat lokomotif uap yang ini, seri C15. Ini dengan 3 penggerak roda utama. Nah ini salah satu yang ini nih ya, bagus banget nih karena ini terselamatkan. Oke, jadi Wexpur itu sudah berdiri sejak tahun 1880-an awal ya, antara 81 82. Mas, Wexpur itu tahun berapa ya? 82 apa 81 ya? Aku lupa tuh. 90-an ya? Gitu ya. Nah, ini jadi salah satu pabrikan mesin yang cukup terkenal di Belanda pada saat itu, Wexpur ya. Itu untuk lokomotif yang diekspor pertama kali itu datang ke Jawa dari Wexpur tuh ya ini tipe C15 kelas C15. Tapi untuk apa namanya? Untuk lokomotif awal yang diproduksi itu kemudian banyak dikirimkan bukan banyak ya, pertama kali
itu ke Afrika Selatan, baru kedua itu ke Jawa atau ke Hindia Belanda saat itu. Jadi pabrikan Wexpur itu memang cukup banyak dibantu oleh pemerintah koloni ya, oleh kerajaan Belanda untuk bagaimana bisnisnya tetap bisa berjalan aman begitu. Jadi produk-produk lokomotifnya itu dijualin ke koloni-koloninya seperti Suriname, lalu Afrika Selatan, juga ke Indonesia atau ke Hindia Belanda. Nah, salah satunya yang masih terselamatkan dari Wexpur murni dan bukan bukan menurut lisensi dari pabrikan lain yang dibuat pure dari Wexpur, ya ini C1507, lokomotif buatan Wexpur pertama yang datang ke Hindia Belanda, C15.